sama. Kristen, Quran, sama. Mulai masuk nih ke NU, dia merusak NU sudah. Jenggot boleh panjang, tapi gobloknya nggak selesai. Lu yang goblok. Kalau hanya mengandalkan Islam tuh gamis, Islam tuh sorban, Islam tuh jenggot, persis Abu Jahal. Jadi kalau pakai jenggot itu goblok, berarti Nabi goblok dong. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar tidak? Ya kalau beli mahal. Oke, makasih guys. Sama-sama. Paulus Korintus 1 ayat 1. Amal saleh sebanyak apapun kalau tidak dengan kasih sayang bagaikan suara genderang. Itu Paulus itu, Korintus 1 ayat 1. Kalau di Quran haba'an mansuro. Kita hidup kalau tanpa kasih sayang bagaikan debu yang berterbangan, tidak punya nilai. Sama. Kristen, Quran sama. Anunya sama. Kitab sucinya tuh nilainya sama. Manusianya yang nggak sama kadang-kadang. Sama. Kristen, Quran sama. Anunya sama. Kitab sucinya tuh nilainya sama. Manusianya yang nggak sama kadang-kadang. Kristen, Quran sama. Anunya sama. Kitab sucinya tuh nilainya sama. Tolong. Peran agama harus kita pegang. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Menteri Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Jenggot boleh panjang, tapi gobloknya nggak selesai. Gamis setengah kaki, jidat hitam, percuma itu. Nggak usah pakai gamis, pakai batik aja. Nggak usah pakai gamis, pakai celana saja. Nggak usah jenggotan, nggak usah. Asal ilmunya lumayan. Kecuali Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ya jubah, ya gamis, ya pinter, ya alim. Silahkan itu. Kalau hanya ngadir kayak gamis tok dengan sorban, Abu Jahal juga persis seperti itu pakaiannya. Serius ini bukan guyon, serius ya. Kalau hanya mengandalkan Islam tuh gamis, Islam tuh sorban, Islam tuh jenggot, persis Abu Jahal. Seperti itu juga. Sunnah nomor paling bawah sendirilah. Cadar itu bukan pakaian Islam, bukan pakaian Arab. Buktinya nutupi aurat itu kan karena menghindar fitnah. Mukanya cantik malah ditutupin supaya jangan bikin fitnah orang laki-laki. Lah di Arab itu di Saudi nenek-nenek negro yang hitam itu pakai cadar. Lah fitnah opo nego? Paham nggak? Pakai cadar itu menghindari fitnah. Mukanya cantik, nanti dia laki-laki menimbulkan fitnah. Nah kalau nenek-nenek, kemudian kulitnya hitam, orang hitam itu, kok masih pakai cadar? Mitnah yopo, nutupi fitnah. Mau dibuka lah orang-orang yang tertarik. Tapi, itu artinya cadar itu budaya. Tradisi orang Arab, cadar. Bukan karena menghindar fitnah, bukan karena nutupi muka supaya jangan kelihatan cantiknya, bukan. Memang budaya, tradisi. Orang Saudi mukanya tutupin, padahal kulitnya hitam, nenek-nenek. Fitnah apa nih, usaha fitnah blas man. Nah itu namanya kita memahami suatu. Tidak hanya memanjangkan jenggot. Masalah jenggot. Memang orang yang panjang jenggotnya kurang kecerdasannya. Karena syaraf yang untuk mendukung otak tertarik oleh jenggot. Di sini hebatnya Syiah. Hebatnya gimana? Prinsip Syiahnya tidak luntur. Tetap percaya pada wasiyah, ismatul a'immah, roj'ah, mahdiyah, taqiyah, tapi intelektual dibangun karena kemasukan Mu'tazilah. Nah, kita yang mencintai Ali, kita yang mencintai Rasulullah SAW, mari kita pertahankan ini, keyakinan yang benar ini. Mari kita pertahankan baqiyah,
min baqaya amal salihah, sedikit saja amal soleh mari kita pertahankan, yaitu ihya'i Asyura, ihya'il arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala dengan pertemuan seperti ini. Syukur-syukur lebih dari ini, syukur-syukur lebih besar lagi. Mari kita pertahankan sautul haq ini, suara kebenaran, mari kita pertahankan. Enggak apa-apalah sekarang orang sedikit, insya Allah. Yang penting yang penting harus ada, tidak dilupakan. Insya Allah lama-kelamaan akan dipahami oleh orang banyak. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Enggak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim fainahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga Nahdiyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa'innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Kata Imam Ali Zainal Abidin, alhamdulillah allazi ja'ala a'da'ana humaqa. Alhamdulillah musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Gitu, kira-kira gitu. Orang dungu-dungu, ahmak-ahmak. Tolong dihormati dulu, biar beliau bicara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya kenalkan kepada Ustadz Said Agusrod. Nama saya Ahmad bin Zain Al-Kaf. Saya Ketua Yayasan Al-Bayinat bidang organisasi. Dan saya Awan Syuriah NU PWNU Jawa Timur. Kami yakin bahwa antum bukan pengikut Syiah, tidak berakidahkan Syiah. Namun catatan di tempat kami, istilahnya di komputer kami penuh nama-nama antum, laporan-laporan mengenai antum, yang isinya komentar-komentar antum yang sifatnya membela Syiah, di mana komentar-komentar tersebut sangat merugikan Ahlus Sunnah, khususnya kaum Nahdiyin, sehingga banyak, bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdiyin, kaum Nahdiyin yang digerogoti oleh antek-antek Syiah. Perlu anak perkenalkan, yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang ahli sunnah dari Nahdiyin semua, dari Bangil, dari Jember, dari mana-mana, dari Surabaya dan sekitarnya, dari Jawa Timur sini. Nah, mereka merasa sakit hati kepada Syiah dan mereka sudah berhadapan tinggal bunuh-bunuhan saja. Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU, di mana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan. Pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Kami tahu di belakang itu adalah fulus. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang PWH, saya dapat uang. Kami tidak mau membuka rahasia seseorang. Bahwa dekatnya tokoh-tokoh kita NU di sana adalah karena fulus. Dan ini sebagian diakui karena katanya bantuan dari luar negeri semua sudah diambil sama Gus Dur, tinggal yang dari Iran saja yang masih masuk. Wallahu alam, ini betul tidaknya, antum lebih tahu. Untuk itu kami minta kepada antum agar segera memutuskan hubungan sama mereka. Berapa sih mereka itu? Apa keuntungannya? Antum dekat dengan mereka, berapa banyak kaum Nahdiyin yang digerogoti sama mereka? Tiap hari kita ini ngepuk-ngepuk, jangan sampai kita ini digerogoti. Tapi dari atas justru kita ini ditikam dari belakang oleh tokoh-tokoh kita. Tolong fadlan, minta tolong atas nama warga Nahdiyin di Jawa Timur ini. Tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Kami 20 tahun bendung, jogo, sampai di Serobon dengan Syiah. Tapi antum kasih jalan mereka untuk grogoti kita. Di negeri amplop, Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya. Malu. Samson tersipu-sipu, rambut keramatnya ditutupi topi. Rapi-rapi. David Copperfield dan Houdini bersembunyi rendah diri. Entah andai kata Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya. Amplop di negeri amplop mengatur dengan teratur. Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur. Hal-hal yang teratur menjadi tak teratur.
Memutuskan putusan yang tak putus, membatalkan putusan yang sudah putus. Amplop-amplop menguasai penguasa dan mengendalikan orang-orang biasa. Amplop-amplop membeberkan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, mengganjal dan melicinkan. Orang bicara bisa bisu, orang mendengar bisa tuli, orang alim bisa nafsu, orang sakti bisa mati. Di negeri amplop, amplop-amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. Belakangan muncul lagi, saudara, Ketua Umum Ormas Islam yang terkenal sebagai Ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ormas Islam terbesar di Indonesia, seenaknya berceramah dalam satu kesempatan. Apa dia katakan? Jenggot itu budaya Arab. Siapa yang piara jenggot itu tidak cerdas. Makin panjang jenggotnya, makin goblok dia. Masya Allah, ngawur tidak? Ini yang bicara Profesor Dr. Kiai Haji, Ketua Umum PBNU, saudara. NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU itu didirikan oleh almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala atas dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Betul? NU bukan tempat liberal. Betul? NU bukan tempat kiai ngawur. Betul? Siapa yang mau jadi liberal, jadi kiai ngawur, keluar dari NU, saudara. Betul? Takbir. Siap jaga NU, siap bela NU, siap bersihkan NU dari liberal. Takbir. Mulai masuk nih ke NU, dia merusak NU, saudara. NU itu rumah besar Aswaja. NU itu didirikan, saudara, oleh Hadratus Syekh, saudara. Itu seorang ulama besar, luas ilmunya, bagus akhlaknya. Siapa dia ingin merusak NU, saudara? Siapa dia ingin merusak thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kurang ajar. Insya Allah, makanya umat Islam nggak boleh diam. NU rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul? FPI bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul? Begitu FPI tetap harus peduli kepada rumah besarnya, betul? Saya mau tanya, kalau NU dimasuki sama cicunguk liberal, tidak? Tidak. Jadi cicunguk, saya mau tanya, dipiara atau diusir? Dipiara atau diusir? Takbir! Sallu ala Nabi. Ini dia yang lagi ramai sekarang nih. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islam, buang jenggot. Mengapain jenggot kita piara? Itu ada Arab, itu budaya Arab, itu bukan ajaran Islam. Jenggot dipanjang-panjangin, makin panjang jenggot, makin goblok ente. Capek deh. Saudara, dalam mazhab Imam Syafi'i jenggot memang tidak wajib, hukumnya sunnah. Tapi dalam beberapa mazhab yang lain jenggot itu wajib. Terlepas daripada perbedaan pendapat, memanjangkan jenggot itu, saudara, tidak lain dan tidak bukan merupakan ajaran Nabi. Nabi yang ngajarin, Nabi yang suruh umatnya, saudara. Dan nggak sampai di situ, Nabi mengamalkannya, saudara. Nabi pakai jenggot. Jadi kalau pakai jenggot itu goblok, berarti Nabi goblok dong. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ternyata yang ngomong begitu bapaknya pakai jenggot. Berarti bapaknya sudah. Dan kita punya fotonya. Dulu dia ini sekolah, saudara, di Ummul Qura. Dulu kuliahnya di Ummul Qura di kota Mekah. Nah waktu dia kuliah pakai jenggot, berarti saat itu goblok. Insya Allah, saudara, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU ada jenggotnya ya? Berarti goblok. Wali Songo ada jenggotnya ya? Berarti goblok dong. Bukan Wali
Wali Songo yang goblok, bukan pendiri NU yang goblok, lu yang goblok. Betul? Betul? Ya sampai sewot bener sama jenggot ya sewot. Nggak boleh begitu. Profesor doktor kok sewot sama jenggot. Jangan-jangan profesor doktornya urusan pejenggotan kan? Saudara, umat Islam kaum lelaki yang mengajarkan untuk piara jenggot siapa? Nah, di dalam mazhab Syafi'i wajib atau sunnah? Nah, kalau sunnah saudara, kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggal dosa ya? Nggak usah dipermasalahkan. Yang punya jenggot piara, yang nggak punya jenggot ya nggak apa-apa. Kadang-kadang dipaksa-paksa, jenggotnya selembar dipaksa cuma selembar satu kayak gantungan kunci. Jangan dipaksa. Yang punya jenggot piara, yang nggak punya jenggot nggak usah dipaksa, karena jenggot hukumnya Tapi yang jelas kalau Nabi yang ngajarin saudara, berarti jenggot itu budaya Arab atau ajaran Islam? Jawab yang kompak, budaya Arab atau ajaran Islam? Siapa yang mengajarkan tentang jenggot? Siapa yang mengajarkan tentang jenggot? Takbir. Kalau Nabi yang mengajarkan berarti salah atau benar? Jelek atau bagus? Perlu dijaga tidak? Perlu diikuti tidak? Jadi kalau ada mengatakan orang berjenggot goblok, ngalir tidak? Orang tersebut cerdas atau goblok? Cerdas atau goblok? Takbir. Sallu ala Nabi. Tapi bingung kok orang goblok jadi ketua PBNU ya? Akhir lagi saudara. Makanya orang NU nggak boleh diam. Mau nggak dipimpin orang goblok? Mau tidak mau dipimpin orang goblok? Siap jaga NU? Siap bela NU? Siap bersihkan NU dari orang goblok? Takbir. Sallu ala Nabi. Kurang ajar saudara. Dia benci sama ajaran Islam di Arab-Arabkan. Oh ini Arab, buang saja. Ini baca Quran pakai langgan Arab, itu Arab. Itu jilbab Arab, itu jenggot Arab. Kurang ajar. Itu ajaran Islam. Benci betul kau dengan Islam. Benci betul kau dengan Arab. Kurang ajar. Saya mau tanya, Nabi kita bangsanya apa? Jawab yang kompak, Nabi kita bangsanya apa? Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa? Apa kita diajarkan oleh Nabi untuk benci Arab? Tidak. Islam mengajarkan kita untuk benci Arab atau cinta Arab? Tidak. Benci Arab atau cinta Arab? Tidak. Kok ini ada ajaran Islam Nusantara kita disuruh benci Arab, saudara? Awalnya benci Arab, besok disuruh benci Islam, saudara. Jadi dari sekarang mereka suruh benci Arab dulu. Nah kalau udah benci Arab, nanti besok benci Islamnya gampang, saudara. Na'udzubillah min dari. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bersaudara? Ya. Siap bersatu? Ya. Mau diadu domba? Ya. Jangan. Makanya kurang ajar pakai ngomong Islam Nusantara adalah Islam yang santun dan lembut. Sedangkan Islam Arab adalah Islam yang keras dan radikal. Nabi itu Arab. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu Arab. Saudara, itu sahabat-sahabat Nabi, saudara Arab. Terus kamu katakan mereka Islam Arab, Islam keras, Islam radikal? Kurang ajar saudara. Nah, maka itu ini sengaja saya sampaikan. Jangan mau kita diadu domba dengan pemikiran liberal macam itu. Betul? Maka itu siap berjuang? Ya. Ini perjuangan kita bukan enteng, ini berat. Karena yang kita lawan ini saudara, maaf. Ini saat ini Islam Nusantara sudah menjadi program negara dan mendapat dana dari APBN melalui Kementerian Agama. Kementerian Agama mengeluarkan saudara pernyataan untuk mengadakan perlombaan karya tulis tentang Islam Nusantara. Pemenangnya akan mendapatkan satu orangnya 50 juta dan 10 pemenang 500 juta hanya untuk mensukseskan program Nusantara, Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara ini saudara program pemerintah, program liberal yang disusupkan ke dalam pemerintah. Jadi kalau kita melawan program ini berarti kita melawan pemerintah, kita melawan negara karena negara yang membiayainya saudara. Demi Allah kami gak bakal peduli saudara. Apapun yang terjadi, sekali Islam tetap Islam. Siapapun yang coba-coba mengganggu Islam, mau pemerintah, mau negara, kami akan lawan. Kepala dari kaki-kaki dari kepala, walaupun harus mati bersimbah darah. Maka kita adalah Islam saudara. Takbir, takbir, angkat tangan semua. Takbir, takbir, siap bela Islam.
sallim wa barik alaihi. Nah itulah sebabnya saudara, kenapa saya habis-habisan dengan kawan-kawan di FPI melakukan perlawanan terhadap Islam. Bismillahirrahmanirrahim.